Mari kita membaca Titus pasal 2. Hari ini kita akan membaca pertanggapan ayat 11 sampai ayat 15. Titus pasal kedua, ayat 11 sampai ayat 15. Saya akan membaca ayat 11, jemaat sekalian membaca ayat 12. Kita bertanggapan membaca sampai ayat ke-15. Saya akan mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan pertolongan-Mu, Roh yang memberi kehidupan, Roh yang memberikan firman. Biarlah hari ini Roh memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Biarlah Tuhan menerangi hati kami, mengarahkan hati pikiran kami kepada diri-Mu, dan kami boleh lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Kristus, dan hidup dalam tuntunan Roh. Bekerjalah di tengah-tengah kami, transformasi hidup kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membaca surat Titus. Titus adalah seorang murid Paulus. Dia dikatakan di dalam ayat yang pertama adalah seorang anak yang sah dalam iman. Jadi kemungkinan dia adalah seorang yang bertobat di dalam pelayanan Paulus. Berbeda dengan Timotius, Titus tampaknya adalah seorang yang jauh lebih matang. Dia adalah seorang yang diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus dan menjadi perwujudan bahwa Injil menyelamatkan dengan sempurna. Di dalam kitab Galatia dikatakan Paulus sengaja mengajak Titus pergi ke Yerusalem. Nah, ini menunjukkan bahwa Titus cukup dewasa. Dia akan menghadapi perdebatan di level sinode, dia akan menghadapi berbagai macam argumentasi, dan dia dianggap cukup matang untuk ikut sidang sinode. Lalu Titus datang ke situ, mulai ada orang yang kasak-kusuk. Loh, dia kan orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia belum disunat loh. Dikatakan memang Paulus sengaja bawa dia, orang belum disunat. Maka terjadi perdebatan, terjadi ada sekelompok orang mengatakan, tidak bisa ini harus disunat. Maka di dalam sidang itu terjadi perdebatan. Maka itu tadi saya katakan membutuhkan kedewasaan untuk ikut dalam sidang itu. Tetapi sidang itu akhirnya berakhir, Paulus mengatakan, para penatua tidak memerintahkan, Titus kamu harus disunat. Tidak ada itu. Yang ada adalah para penatua, Yakobus, Kefas, yaitu Petrus, dan juga Yohanes, jabat tangan saya. Maksudnya setuju, keselamatan final dalam Kristus. Tidak perlu tambahkan unsur-unsur seperti sunat dan hal-hal yang lain di dalam keselamatan. Maka saudara sekalian, Titus bukan hanya diselamatkan oleh anugerah, tetapi Titus adalah bukti nyata keselamatan melalui anugerah. Dan itu sebabnya Titus sangat cocok diutus ke Kreta. Di dalam pasal 2 ini Titus ada di Kreta, dan kemudian Paulus mengirim surat. Karena orang-orang di Kreta juga ada sebagian yang memasukkan ajaran-ajaran sunat masuk ke dalam gereja. Dan ketika Titus yang menghadapi, ini sangat cocok sekali. Jadi saudara sekalian, Titus adalah seorang yang cukup dewasa. Dan dia bukan pendeta yang menetap di satu tempat. Dia nampaknya adalah utusan khusus dari Paulus. Dicatat dia ada di Korintus, dicatat dia ada di Kreta, dicatat dia ada di Dalmasia. Berarti dia adalah orang yang diutus kepercayaan Paulus untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dan konflik-konflik dalam jemaat. Saudara sekalian, Titus ini adalah seorang yang tegas dikatakan. Kalau kita membaca nantinya di situ Paulus berkali-kali mengatakan, kamu harus menegur dengan tegas.
Jadi Titus ini seorang yang matang secara doktrin dan memiliki keberanian. Kalau kontras dengan Timotius, Timotius tampaknya lebih lembut orangnya, lebih mungkin ragu-ragu, lebih mungkin takut. Maka nasihat Paulus pada Timotius adalah, Timotius, kamu bukan punya roh ketakutan. Mungkin dia minder karena muda, mungkin Timotius minder karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang berpengaruh, yang senior, yang mungkin lebih kaya, yang lebih intelektual, dan dia ada sedikit ketakutan. Dia juga harus berhadapan dengan pengajar sesat yang galak. Maka Paulus mengatakan, ingat Timotius, kamu bukan terima roh ketakutan. Kamu terima Roh Kudus yang memiliki kuasa, memberikan kepada kamu kasih, dan memberikan kepada kamu ketertiban. Maka kamu harus berani. Nah, saudara sekalian, Titus lebih berani. Titus lebih bisa keras kepada orang-orang yang melawan Tuhan. Maka dikatakan, jangan kamu takut, kamu harus maju, kamu harus tegur dengan tegas orang-orang yang menyimpang dari kehidupan Kristen yang benar. Nah, saudara sekalian, Titus menghadapi orang-orang yang sulit. Di Kreta diutus, lalu kemudian di Korintus, ketika Paulus itu konflik dengan jemaat Korintus, ada salah paham, maka Titus diutus ke sana. Saudara sekalian, tampaknya Titus bukan hanya berani menghadapi orang-orang yang sakit hati, menghadapi orang-orang yang salah paham, menghadapi orang-orang yang mau sikat Paulus. Maka di situ Titus datang sebagai penengah. Dia bukan hanya berani, tetapi emosinya cukup matang. Dia bisa diandalkan, dia adalah orang yang bisa mengatasi situasi-situasi sulit dalam gereja. Ada saatnya di dalam gereja terjadi kesalahpahaman, terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat, dan di situ dibutuhkan orang yang capable. Dia adalah orang yang tegas, yang berani menegur dosa, yang berani menyatakan kesalahan, yang berani menyatakan kebenaran juga, yang berani mendidik. Nanti ada 3 kata yang dipakai Paulus. Titus, beritakan. Gereja Tuhan perlu berita yang benar. Yang kedua, Titus, nasihati. Karena gereja Tuhan juga setelah dengar berita, perlu didorong, perlu dikuatkan, perlu kemudian diingatkan kembali apa yang benar. Dan yang ketiga, Titus, yakinkanlah. Atau dalam bahasa lain, Titus, berani tegur. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi keunikan Titus. Titus seorang yang berani, tetapi dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Dia orang yang tegas dan orang yang punya kerohanian yang matang. Saudara menghadapi orang yang salah paham, kadang-kadang marah sama Paulus, bisa kena marahnya sama Titus. Datang gitu ya, Titus datang. Kita ngomong baik-baik ya, kita belum kenalan dulu, Pak siapa namanya? Samuel. Kalau Bapak siapa? Thomas. Ada apa kamu Titus datang ke sini? Loh, jangan begitu. Kita belum kenal, kita kenalan dulu. Antek Paulus. Loh, jangan begitulah. Saudara bisa bayangkan ya, dia menghadapi orang-orang yang marah, orang-orang yang kesel. Coba. Kenapa sih marah? Paulus itu loh. Siapa dia? Gini. Tunggu dulu loh. Bapak coba lihat. Tuhan itu kerja. Tuhan itu pakai Paulus. Coba kita lihat story-nya Paulus. Coba lihat dari perspektif ini. Coba lihat begini. Mungkin orang berpikir, iya ya, tapi tidak bisa. Oke, Bapak pikir-pikir dulu. Nanti kita ketemu lagi. Saudara, orang yang tegas, tetapi dia memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam jemaat. Lalu Paulus menulis surat di dalam Korintus. Aku kangen sama Titus yang sudah kuutus ke kamu. Aku khawatir akan dia. Lalu ada satu bagian mengatakan, Titus pun mendapat berkat. Hatinya tersentuh oleh karena pertobatan kamu, oleh karena penerimaan kamu. Jadi dia itu bukan hanya orang yang keras, tapi orang yang hatinya lembut. Ini adalah kombinasi yang luar biasa. Satu sisi dia tegas, tapi satu sisi Titus punya jiwa pastoral. Maka tidak heran dia menjadi orang yang dipercaya Paulus. Konflik di Korintus, kirim Titus. Titus menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu kemudian sekarang di Kreta, Paulus kirim dia lagi. Saudara sekalian, di dalam cerita di Korintus, Paulus menuliskan bahwa Titus itu adalah orang yang punya integritas dalam keuangan. Sudah tegas, dia punya pastoral yang baik, jiwanya lembut,
bisa mengatasi permasalahan-permasalahan organisasi, lalu kemudian punya integritas. Paulus bilang, kamu kira Titus itu ambil uangkah? Tidak mengelola keuangan dengan baikkah? Ambil untungkah? Di sini Paulus menggaransi integritas daripada Titus. Maka Titus adalah salah satu hamba Tuhan yang dilibatkan Paulus di dalam hal mengumpulkan keuangan untuk dipersembahkan kepada Yerusalem. Jadi dia punya integritas, dia bukan hidup untuk menyenangkan diri, dia bukan hidup untuk uang. Dia hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kita melihat ya kombinasi-kombinasi yang sangat indah. Dia punya integritas keuangan, dia adalah seorang yang tegas, seorang yang punya jiwa pastoral, dan Titus juga adalah seorang yang rendah hati. Nah, saudara sekalian, kombinasi-kombinasi ini akhirnya membuat Titus sangat cocok untuk dikirim ke Kreta. Paulus mengatakan pada waktu itu Titus itu dengan zeal, dengan semangat yang membara, dia pergi sendiri secara inisiatif. Nah, ini adalah rekan yang bukan hanya disuruh pergi, tetapi dia juga adalah seorang yang punya inisiatif. Dia lihat ini pimpinan pekerjaan Tuhan, dia jalankan. Nah, saudara sekalian, seperti apa Kreta itu? Mari kita lihat di dalam pasal pertama untuk mengerti konteks pasal kedua. Ayat kelima. Aku telah meninggalkan engkau, yaitu Titus, di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang kupesankan kepadamu. Jadi di sini saudara sekalian, Paulus sudah membangun gereja, tetapi dia belum selesai membangun organisasi atau struktur gereja, masih belum dipilih penatua. Maka sekarang lengkapilah struktur gereja itu. Maka dia dipanggil untuk melengkapi struktur gereja, hal yang bersifat organisasi gereja yang penting. Setelah organisasi tidak tentu selalu duniawi, saudara ya. Di sini kita bicara struktur gereja sesuai yang dicatat di dalam kitab suci, harus dilengkapi. Keperluan organisasi gereja. Yang kedua, pastoral. Kamu harus menggembalakan jemaat di situ. Yang ketiga, masalah pengajaran. Doktrinnya banyak menyimpang, dikoreksi. Jadi kita melihat ada 3 tugas penting Titus. Kamu datang ke sana, kamu kerjakan benahi strukturnya, sehingga gereja Tuhan baik seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tertib, kata tertib berkali-kali muncul. Gereja yang tertib. Yang kedua, setelah tertib, gembalakan supaya jemaat itu mengerti betul-betul harus melakukan apa. Yang ketiga, kamu harus ajar baik-baik. Loh, kenapa saudara? Kenapa harus diajar? Mari kita melihat masalahnya muncul di dalam pasal pertama ayat 10, kita lihat ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib atau hidup sembarangan, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jadi di sini Paulus melihat orang ini mengatakan dekat sama Tuhan, mengatakan dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak kayak Kristen. Paulus mengatakan kelakuan mereka menyangkali klaim mereka. Mereka klaim Kristen, tapi kelakuannya tidak Kristen. Saudara sekalian, lalu kemudian kita melihat ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 16 tadi saya sudah kutip, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi saudara lihat problemnya. Orang Kristen di Kreta mengaku dirinya Kristen, tetapi sikapnya terpengaruh oleh orang-orang Kreta. Seperti kita di zaman sekarang, kita menjadi orang Kristen di tengah-tengah kota Jakarta, di tengah-tengah dunia, kita bisa mengatakan diri kita ditebus oleh Kristus, tetapi sikap kita, cara kita berpikir, hasrat kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dan seperti apa orang Kreta? Tadi ayat 12 dikatakan, mereka itu pembohong,
mereka binatang buas, mereka pelahap yang malas. Saudara, Paulus mengkritik menggunakan kritikan dari dalam. Dia mengkutip penyair. Paulus sebut dia sebagai nabi. Nih, saya kutip ya, orang Kreta yang ngomong loh. Bukan saya Paulus yang ngomong dari luar ya. Saya mau kasih tahu orang Kreta seperti apa. Kamu jangan kayak mereka. Gereja hidup di Kreta, Kreta seperti apa? Saya kutip perkataan mereka sendiri. Di dalam tradisi diduga yang ngomong adalah Epimenides. Yang mengatakan orang Kreta pembohong. Bahasa aslinya orang Kreta selalu bohong. Nah saudara, saya hari ini tidak bahas filsafat, cuman kalau saudara tertarik dengan Epimenides, biasanya dikaitkan dengan paradoks Epimenides. Misalnya begini, semua orang Kreta pembohong. Epimenides orang mana? Orang Kreta, saudara. Menurut Epimenides, semua orang Kreta apa? Semua orang Kreta pembohong. Kalau Epimenides orang Kreta, berarti kalimat dia adalah bohong. Kalau kalimat dia adalah bohong, maka waktu dia ngomong semua orang Kreta adalah pembohong, adalah bohong. Iya kan? Tapi kalau misalnya Epimenides mengatakan semua orang Kreta pembohong. Lalu kemudian kita tanya, apakah Epimenides pembohong? Tidak. Jadi Epimenides seorang yang jujur. Epimenides mengatakan apa? Orang Kreta semua pembohong. Tetapi Epimenides orang Kreta. Jadi ada orang Kreta yang tidak bohong. Maka kalimat semua orang pembohong adalah salah. Nah itu namanya paradoksnya. Hari ini Paulus khususnya juga tidak membahas logika ya. Karena bagaimanapun juga orang bohong itu bukan berarti semua kalimatnya harus bohong. Tidak ada orang percaya. Kebohongan adalah kebenaran, lalu kemudian ada tambahan kebohongannya. Jadi ada kebenarannya. Kalau anak sekolah ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh saya terlambat karena bannya bocor. Nah, itu tidak terlalu, argumennya tidak terlalu absurd saudara ya. Ada mobil, ada ban, bocor bisa telat. Jadi di belakang kebohongan itu mungkin ada kebenarannya. Tapi kalau anak sekolah mengatakan, kenapa kamu terlambat? Ada Godzilla lewat. Gitu. Langsung gurunya mengatakan bohong gitu kan ya. Jadi terlalu absurd. Ada mama disedot alien, saya harus terbang dulu untuk menyelamatkan mama gitu kan ya. Wah itu sudah orang tidak masuk akal. Ya jadi saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan ada 3 problem dari orang Kreta yang diucapkan oleh orang Kreta sendiri. Yang pertama adalah pembohong, yang kedua adalah binatang buas, kasar, keras, suka kekerasan dan sebagainya. Menarik saudara, orang Indonesia. Bangsa kita ini terkenal ramah. Ketemu orang, saudara, fakta memang betul. Kalau saudara ketemu orang senyum di jalan, tanya baik-baik. Orang jarang yang kasar pada kita loh. Itu fakta. Saudara tanya, tidak kenal sama orang, tanya baik-baik, saudara senyum, orangnya balas senyum. Saudara pergi ke satu kota, saya kalau keliling Indonesia, ketemu, nanya jalan dan sebagainya, jarang saya disesatkan oleh orang. Ya. Jadi orang itu menjawab dengan ramah, menunjukkan tempat dengan sungguh-sungguh, itu adalah karakter bangsa kita. Tetapi ada hal yang unik. Ketika dibicarakan mengenai karakter netizen Indonesia, saudara tahu sendiri. Ya, salah satu yang paling kasar di dunia. Ada 2 alasan, ini bukan dari saya ya. Yang pertama, kemungkinan besar adalah baik di luar, represi di dalam. Dan ketika tidak terlihat, itu keluar. Itulah karakter aslinya. Budaya membentuk sikap luar. Budaya tidak tentu membentuk hati. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, karena memang kita punya karakter gotong royong. Jadi kalau satu nyikat, lainnya gotong royong nyikat saudara gitu. Ya, jadi itu 2 hal yang kita perlu pikirkan. Apakah kita bukan binatang buas? Kita perlu renungkan saudara.
Secara penampakan mungkin tidak. Tetapi mari kita lihat di ruang-ruang yang batin yang tidak terlihat. Jangan-jangan kalau saudara punya identitas ganda, akun yang tidak resmi, mungkin juga begitu. Siapa tahu ya, misalnya, ini orang kasar banget gitu. Ternyata, ini Pak yang kita kenal tuh yang suka duduk depan saya itu gitu kan ya. Kalau di gereja selamat siang, tapi pulang itu karena tidak ada orang yang tahu. Ngomongnya kasar luar biasa. Siapa yang tahu? Nah, jadi ini adalah 3 hal yang dihadapi oleh Paulus. Gereja berhadapan dengan orang-orang yang duniawi, yang sukanya itu adalah kesenangan sendiri, yang kasar luar biasa dan yang pembohong atau boleh dibilang manipulatif. Bahkan gereja dipakai untuk keuntungan pribadi dia. Karena dia manipulatif, terlihat begitu baik tapi ternyata sebetulnya tidak. Nah, maka di tengah-tengah seperti itu, Paulus mengatakan pada Titus, kamu harus 1, memberikan ajaran yang sehat. Yang kedua, kamu harus mengajarkan tertib hidup. Orang Kristen punya hidup yang tertib. Orang Kristen punya hidup yang tertata, hidup yang kudus. Yang ketiga, orang Kristen tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik. Dan ini yang keempat, perbuatan baik itu harus disaksikan di tengah-tengah publik dan masyarakat. Ini mandat bagi kita, saudara. Keselamatan itu bukan privat. Saya terima Yesus, saya terima ajaran sehat. Hidup saya harus tertib, hidup saya harus kudus, perbuatan saya harus baik, dan menjadi kesaksian di tengah-tengah publik. Nah, mari kita lihat mulai setelah kita melihat konteksnya, mari kita lihat tadi pasal 2 ayat 11. Dalam ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nasihat-nasihat berbuat baik, nasihat-nasihat hidup tertib, itu bukan anjuran moral, saudara. Tetapi ekspresi keselamatan. Karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah, karis dalam bahasa aslinya. Karis sudah diberikan. Dan ini adalah anugerah yang menyelamatkan. Sudah nyata. Nyata itu epifani, saudara. Sudah menampakkan diri. Zaman dulu itu orang Yunani itu kalau bikin drama, saudara, ada satu jenis drama yang menceritakan, saudara, itu biasanya plotnya itu ada krisis, lalu betul-betul siapapun tidak bisa menyelesaikan krisis itu. Sudah betul-betul mentok, tiba-tiba muncul epifani, muncul dewa atau apapun itu, yang lalu kemudian menyelesaikan masalah itu. Kalau kita lihat misalnya cerita klasik Cinderella, iya kan? Jadi dia sudah kepengen datang pergi, tidak bisa, dia kan anak tiri, saudara ya. Lalu kemudian dia pengen punya gaun, miskin, ditolongi sama tikus. Kerja, kerja, mari kita kerja, gunting jahit, jadilah baju. Wah, dibikinin sama tikus. Lalu kemudian setelah jadi, si Cinderella mau pergi ke pesta. Tidak dikasih, saudara, disobek-sobek sama ibu tiri. Ibu, dia nyanyi sama mamanya dia. Dengar doaku, gitu kan ya. Berikanlah sedikit bahagia pada hidupku ini. Tiada kasih sayang dan sebagainya. Udah mentok, tidak ada harapan. Apa yang terjadi? Pring, muncul peri, gitu kan ya. Semua cerita berubah karena ada peri yang baik hati. Nah, ini kalau di dalam kayak termasuk kakek Gepeto kan juga kan, sudah mau punya anak mentok, pleng, tiba-tiba muncul, ya kan, dijadikan Pinocchio dan sebagainya. Nah, ini plot seperti ini di dalam Yunani itu disebut Deus ex machina. Apa itu Deus ex machina? Jadi pada waktu drama Yunani mau mengeluarkan dewanya itu, dia tuh pakai mesin-mesin kayak mesin derek, misalnya kan dicantolkan ini, saudara ya, tali, lalu kemudian ceritanya dewanya turun gitu kan ya. Jadi harus ada mesin-mesin canggih untuk dewanya itu muncul.
Nah, maka plot yang menunjukkan sudah ada harapan, lalu harapan harus dari luar dunia ini, disebut plot di dalam drama Yunani Deus Ex Machina. Epifani muncul. Nah, di sini dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu nyata, muncul. Kasih karunia itu bukan metafora, kasih karunia itu bukan teori, kasih karunia itu pribadi, muncul, menyelamatkan, mendidik, membebaskan, membentuk. Kasih karunia itu bukan abstrak, kasih karunia itu nyata dalam Yesus Kristus. Dia menyelamatkan. Ayat berikutnya, kasih karunia itu mendidik, kasih karunia itu membebaskan, dan terakhir, kasih karunia itu membentuk kaum yang rajin berbuat baik. Jadi saudara sekalian, Epifani, nanti ada, saya pernah khotbah Natal, 2 penampakan Kristus ya, 2 Epifani Kristus. Yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan, itu pernyataan pertama. Yang kedua adalah, kita lihat nanti di ayat yang ke-13, pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan ini ayat yang penting, hai Kristologi, juru selamat kita, Yesus Kristus ya, Allah yang maha besar, dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, jadi saudara sekalian, kasih karunia itu adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Saya diselamatkan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Nah, tetapi kita melihat saudara ya, setelah kasih karunia ini dinyatakan dan menyelamatkan saya juga ayat ke-12, saya juga dididik. Ia mendidik kita. Paideia, dididik kita saudara. Paideuosa. Dari kata paideia yaitu mendidik, melatih, membentuk, mendisiplin. Maka kita lihat saudara, biasanya orang kalau mengatakan saya dapat anugerah, maksudnya apa? Ya sudahlah, bebas. Pak, dia nakal, ya sudah dapat anugerah. Aku tidak dihukum, dapat anugerah. Pak, dia malas bikin PR, dapat anugerah. Hari ini kamu tidak dihukum, dapat anugerah. Kesannya saudara, anugerah itu kamu mau apa aja terserah. Itu bukan anugerah dalam Alkitab. Di dalam bagian ini, Paulus mengatakan anugerah Kristus pertama itu menyelamatkan. Anugerah Allah yang kedua mendidik. Disiplin anugerah tidak? Anugerah. Saudara berbahagialah kalau engkau didisiplin orang tuamu, itu juga bagian dari proses anugerah. Anugerah itu yang enak, yang bebas, yang boleh. Kalau aku dibentuk, itu bukan anugerah. Alkitab mengatakan anugerah yang sejati bukan hanya menyelamatkan, tetapi anugerah sejati mendidik. Maka kita melihat di sini, justification, pembenaran yang menyelamatkan kita, tidak dilepaskan dari sanctification atau pengudusan. Dan pengudusan bukan syarat keselamatan, tetapi adalah tanda bahwa saudara itu betul-betul adalah anak. Saudara kalau ada anak, diadopsi. Mulai hari ini kamu bukan gelandangan, bukan gembel, kamu anak saya. Wah, kita angkat anak saudara, dia masuk rumah kita. Anak itu mengatakan, aku tidak layak. Memang, tapi saya mengangkat kamu. Saya ini gembel, saya menyelamatkan kamu. Saya jahat, saya rampok, saya pencuri. Bertobat, kamu sudah saya angkat jadi anak. Aku tidak ada jasa apapun. Memang jasamu nggak laku di rumah ini. Saya yang mengangkat kamu. Saya yang menebus kamu. Saya menyelamatkan kamu. Kamu tadinya mau dihukum, saya angkat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini jangan rampok lagi, jangan maling lagi, jangan curi lagi, jangan mulung lagi. Kamu belajar baik-baik. Kamu sudah jadi anak di keluarga ini. Semua anak keluarga ini belajar. Kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Aku tapi suka di jalanan. Jangan di jalanan lagi. Kerja baik-baik. Aku hobinya dagang narkoba. Tidak boleh. Kamu sudah jadi anak saya. Kamu menikmati seluruh apa yang ada di rumah ini. Jadilah anakku yang baik. Saudara, jadi kalau kita sudah angkat anak, lalu anak itu mengatakan, oh kalau begitu, karena aku sudah dijadikan anak, aku boleh sembarangan. Kita mengatakan kamu anak tidak benar.
Tetapi kalau kita lihat ya, ada anak, dia sadar, saya dapat anugerah. Maka sekarang saya mau dididik baik-baik. Nah itu adalah fungsi anugerah. Di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, kalau ada orang dapat anugerah mengatakan, kalau gitu saya boleh berbuat dosa. Kamu tidak memahami fungsi anugerah. Fungsi anugerah adalah supaya kamu hidup suci. Lah kok sekarang anugerah dibuat lisensi berbuat dosa. Kamu tidak memahami makna anugerah. Jangan-jangan kamu belum terima anugerah. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya di dalam 1 Yohanes, hidup kudus itu makin meyakinkan kita akan kepastian keselamatan kita. Anugerah itu bukan hanya menyelamatkan tapi mendidik. Mari kita lihat ayat 12. Apa yang dididik oleh Tuhan melalui anugerahnya? Yang pertama, yang harus ditinggalkan. Jadi ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus diambil. Anugerah membuat kita mengatakan tidak, meninggalkan dua hal. Yang pertama kefasikan, yang kedua keinginan duniawi. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah asebeia. Sebeia itu adalah beribadah atau saleh. A itu tidak. Fasik atau asebeia itu artinya adalah tidak beribadah kepada Allah. Kalau dalam Roma pasal 1 ayat 18, Paulus bilang murka Allah nyata dari surga untuk dua hal. Pertama, asebeia. Terhadap Tuhan manusia tidak mau tunduk. Yang kedua, adikia. Terhadap sesama manusia tidak melakukan kewajibannya. Maka Allah murka pada manusia. Nah di sini dua. Yang pertama asebeia. Yang kedua adalah mengenai nafsu duniawi. Atau kosmikas epitimias. Nafsu tapi yang duniawi. Sekarang kita akan bahas yang asebeia dulu. Apa itu fasik? Fasik berarti arah hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Fokus atau center hidup kita itu diri kita sendiri. Kita tidak menjadikan seluruh kehidupan kita ini berorientasi dan berpusat kepada Tuhan. Kehilangan referensi hidup. Bagi orang yang beriman, referensinya adalah Allah, pusatnya adalah Allah. Tetapi sekarang asebeia, tidak mau tunduk pada Allah. Ya, maka dikatakan, maka dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Atau dosa adalah anomia, kata Yohanes. Apa itu anomia? Tidak, nomos hukum. Dosa artinya saya tidak mau hukum Allah. Saya mau hukum saya sendiri. Saya mau aturan saya sendiri. Benar salahnya Allah, saya tidak gobris. Ada satu orang anak remaja saya bilang begini, Pak, terima kasih untuk firman-Nya. Saya bilang, tapi kamu tuh gaduh-gaduh ya saya lihat ya, keliling-keliling gereja terus. Kamu perlu pikirkan loh, kamu perlu ajaran yang sehat. Tenang saja Pak, meskipun saya keliling-keliling gereja termasuk GRI, saya punya satu prinsip. Prinsipnya apa? Dengar yang baik-baik saja, yang tidak baik kita buang. Saya bilang, masalahnya menurutmu yang baik itu yang kayak apa gitu. Jadi masalahnya itu yang baik itu seperti apa? Yang baik saya ambil, yang jelek saya buang. Masalahnya bagian mana yang saya ajar yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan-jangan yang baik adalah yang menguntungkan saya. Yang tidak menguntungkan saya buang. Celaka kamu kalau kayak begitu. Nah jadi saudara sekalian, orang yang kehilangan referensi, kehilangan rujukan. Sehingga dengan demikian perilaku hidupnya semua semata-mata tidak tertuju kepada Tuhan. Tetapi kepada referensi maunya dia sendiri. Sehingga dirinya menjadi center daripada segala sesuatu. Itu disebut asebeia. Nah jadi saudara sekalian, ketika kita itu saleh. Saleh itu masalah referensi. Hormat pada Tuhan. Hormat pada Allah. Sebagai junjungan kita, itu adalah orang yang beribadah. Asebeia itu adalah kehilangan fokus. Lalu yang kedua saudara, ini adalah yang dikatakan kosmikan epitumia atau nafsu dunia. Epitumia itu nafsu, kosmik itu adalah dunia. Nafsu atau keinginan dunia. Nah keinginan itu tidak tentu jahat. Paulus memakai kata epitumia misalnya atau nafsu di dalam Filipi. Dalam Filipi dia mengatakan, aku itu nafsu atau ingin ketemu Tuhan Yesus.
Jadi keinginannya dia ketemu Tuhan Yesus itu bukan, ya nanti aku mati, masuk surga, ketemu Yesus. Nggak kayak begitu, saudara. Kayak orang lapar pengen makan. Kayak orang haus kepengen minum. Sesuatu desakan, sesuatu epitomia, hasrat. Aku kepingin ketemu Yesus. Jadi nafsu tidak tentu jahat. Tapi di sini saudara, nafsu duniawi. Nah, berarti kita melihat dua hal ini ya. Problem gereja di Kreta. Hasrat pada Tuhan kacau. Karena hasrat pada Tuhan kacau, tidak menghasrati Tuhan, maka hasrat di dalam diri manusia juga kacau. Tidak menghasrati apa yang diinginkan Tuhan, maka menghasrati semua yang dimaui oleh diri. Saudara lihat ya, bagaimana Paulus melihat problem moral di Kreta. Semata-mata bukan masalah di dalam, tetapi sesuatu yang ada berasal dari relasi kita yang problem dengan Tuhan. Epitomia, ya. Ingin dihormati, boleh enggak? Boleh. Tapi ingin dihormati dengan menipu itu problem. Ingin relasi, boleh. Ingin akrab, boleh. Tapi pakai manipulasi, saudara, menipu. Ingin dicintai, boleh. Tapi membuang kebenaran. Ingin sukses, boleh. Tapi dengan cara tidak ada kesetiaan. Ingin berkuasa, tetapi dengan cara menghindari kesulitan dan salib. Nah, kita melihat ini adalah hal-hal yang kita rindukan, tidak salah. Tetapi kita melihat ketika orang merindukan itu di luar Tuhan dan akhirnya menggunakan hasrat pribadi, di situ jadi bermasalah. Saudara sekalian, maka akarnya bukan hanya tindakan, tetapi mulai dari hasrat yang harus diperbaiki. Tinggalkan kefasikan, dirimu bukan senter. Jangan jadikan dirimu itu pusat apa-apa, apa yang saya pikir, apa yang saya rasa dan sebagainya. Coba tanya Tuhan itu berkehendak apa dalam hidupku. Yang kedua, lihat dirimu, hasratmu. Apakah hasratmu itu sesuai dengan hasrat keinginan Tuhan? Kerinduan sorgawi atau kerinduan duniawi. Lalu apa yang harus kita kenakan? Paulus mengatakan 3 hal. Pertama, kenakanlah bijaksana. Menarik saudara, kata bijaksana yang dipakai. Dia tidak menggunakan kata Sophia. Dia menggunakan kata sopronos atau soprosune. Ini bijaksana apa? Sopronos itu adalah self-control. Moderation, bisa tahan diri, bisa tahan nafsu. Saudara ingat dalam kitab Yakobus, orang bijaksana adalah yang bisa mengendalikan lidahnya. Dia bisa kontrol, dan kontrol yang paling sulit, kata Yakobus, adalah mengontrol perkataanmu. Benar kan saudara? Kita kan ngomong kadang-kadang kan ada kalimat, ada pepatah, mulutmu harimaumu, kan begitu kan? Berapa banyak orang kena kasus karena salah tulis di media sosial. Nah, maka di sini diingatkan oleh Alkitab, self-control menjadi perwujudan daripada bijaksana. Kristen, nafsunya liar. Kristen, tidak bisa kendalikan diri. Tidak cocok, kamu sudah dapat anugerah. Karena kamu sudah dapat anugerah, kamu harus melatih yang namanya soprosune, self-control. Saudara sekalian, apa bedanya dengan Plato? Dalam filsafat Yunani, soprosune juga penting saudara untuk mengontrol epitomia. Kalau saudara baca teks Politeia atau Republik dari Plato, di situ ditulis manusia itu punya epitomia yang kadang tidak bisa dikontrol. Jadi bagian epitomia atau bagian ginjal itu harus dikontrol dengan soprosune, persis. Lalu kemudian manusia juga punya wilayah bagian perasaan yaitu tumos, yang harus dikontrol dengan Andrea atau courage. Lalu kemudian manusia punya bagian rasional namanya logistikon, harus dikontrol dengan Sophia. Kalau manusia hidup punya Sophia, ditunjang dengan passion yaitu Andrea, lalu kemudian dia dikontrol oleh soprosune, maka jiwanya stabil. Jadi problem utama manusia menurut Plato adalah jiwanya tidak tertib, jiwanya tidak seimbang. Maka jiwa perlu dibuat seimbang. Bagaimana seimbang? Kalau nafsu saya besar, akhirnya menghancurkan saya.
nafsu boleh. Tapi kalau nafsu tidak dikontrol, menghancurkan manusia. Saya mau ini, saya mau itu, akhirnya hidupnya hancur karena tidak bisa kendalikan nafsu. Maka nafsu harus dikontrol oleh apa? Oleh rasio, oleh logistikon kita. Melalui apa? Melalui sofia. Tetapi manusia hidup juga punya yang namanya courage, keberanian. Maka kalau manusia seimbang, nafsunya dikontrol, perasaannya dikontrol, lalu kemudian pengontrol semuanya adalah rasio, maka manusia mengalami adikia atau keadilan. Maka muncul 4 kebajikan utama dalam Yunani. Paulus mengatakan, tunggu dulu. Plato, ya, ini dialog imajiner ya. Plato, problemmu itu loh, memang yang namanya soprosune atau self control itu penting. Tapi masalah manusia itu bukan jiwa tidak teratur. Jadi apa yang mengatur jiwa manusia? Oh, rasionya. Rasio mengatur ya? Iya. Kamu tidak curiga tentang rasio? Bagaimana kalau rasiomu itu juga tercemar? Bukankah nanti Immanuel Kant, filsuf, bilang begini, kita ini sudah kebiasaan menghakimi seluruh dunia pakai rasio. Kenapa kita tidak mencurigai rasio ya? Maka filsafat saya beda, kata Immanuel Kant. Saya mempertanyakan rasio yang mempertanyakan segala sesuatu. Yang saya adili rasionya dulu. Maka Paulus akan mengatakan, problem loh kamu. Karena kamu merasa problem manusia itu ketidakseimbangan. Kamu tidak nanya kenapa jiwa tidak seimbang. Paulus mengarahkan kita, jiwa tidak seimbang, jiwa problem, karena relasi dengan Tuhan problem. Dan kita tidak bisa menata jiwa kita hanya dengan rasio kita. Kita perlu menata hidup kita dengan menata kembali relasi kita dengan Tuhan. Dan setelah kita dibereskan oleh Kristus, maka itu menjadi kekuatan kita untuk melakukan moderation dan sebagainya. Apa bedanya moderation Kristen dengan yang lain? Moderation atau self-control bukan hanya mematikan semua yang saya tidak suka. Moderation Kristen juga secara positif mengarahkan sukacita kita kepada yang Kristus, kepada yang baik. Misalnya kayak gini saudara. Saya tahan diri ya Tuhan, saya cinta Engkau. Saya nggak mabok, saya nggak narkoba, saya nggak zina, saya nggak ini, saya nggak itu, saya apa. Tuhan hebat ya, saudara mau kuat berapa lama kayak begitu? Saya nggak ngomong kotor, saya nggak ngatain orang, saya nggak gosip, saya nggak ngomong kasar, saya nggak berontak, saya nggak gini, saya tidak begini, saya tidak begitu, saya tidak begini. Oh, saya melakukan self control. Enggak saudara, secara positif gini. Saya nggak zina, kenapa? Karena aku memupuk relasi yang baik dengan pasanganku. Aku menikmati relasi. Bagus kan saudara? Ini self control loh. Saya nggak mabuk. Kenapa? Saya menikmati kok. Semangkok bakso yang Tuhan berikan itu berasal dari Dia dan aku menikmatinya. Aku tidak perlu ngomong. Aku berhenti ngomong kasar. Iya, karena aku menikmati memakai mulutku untuk menjadi berkat. Self control itu bukan cuma sekedar ndak ini, ndak gitu. Saya nggak ngomong gosip. Kenapa? Karena mulutku kupakai untuk menasihati orang dalam kebenaran. Maka self control, moderation adalah mengarahkan seluruh hasrat kita kepada yang benar, yaitu kepada Kristus, dan biarlah hidup kita, tubuh kita dipakai sebagai senjata kebenaran. Kalau kita hanya sangkal, kita akan hancur. Saya disiplin, pelayanan. Capek pun berangkat pelayanan. Ayo kuat berapa lama saudara? Dibandingkan dengan saya capek berangkat. Sukacita ya, lihat jiwa-jiwa bertobat. Lihat kan? Capek ya, tapi aduh buahnya ya. Indah ya Tuhan, aku bersyukur, sangat menyentuh hidupku. Self control, soprosune, wisdom di dalam mengarahkan hasrat kepada Tuhan. Jadi kamu harus punya bijaksana, kamu harus punya keadilan, ya, adil atau dikaios, ya. Bersikap adil itu apa saudara? Melakukan apa yang harusnya kita lakukan, itu namanya adil. Terhadap Tuhan, kita melakukan apa? Terhadap Tuhan, saya beribadah, nanti kalimat berikutnya, sebeia,
lawannya asebeia. Terhadap Tuhan saya beribadah. Terhadap sesama saya adil. Terhadap diri saya kontrol. 3 hal penting saudara, ini hidup yang tertib. Terhadap Tuhan saya beribadah. Pusat hidupku ya Tuhan adalah Engkau, bukan yang lain. Kadang-kadang saudara, kita sering menggunakan istilah terminologi beribadah dan sebagainya. Tetapi kita tidak memahami intinya. Ibadah itu fokus pada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia itu pusat. Terhadap dia pusat hidupku, bukan aku. Seorang bernama Sokrates dalam tulisan Plato. Plato tulis buku judulnya Euthyphro. Dalam buku itu dia mengkritik orang-orang yang menggunakan istilah saleh, beribadah, atau eusebeia, tetapi nggak ngerti artinya. Sama seperti kita mengatakan beribadah tapi nggak ngerti artinya. Dalam versi Plato, ya kan, Sokrates itu tanya sama Euthyphro, Euthyphro, kamu ngapain? Oh, aku lagi mau ngadu Sokrates. Sokrates ngapain? Aku mau dituduh. Sokrates orang baik dituduh apa? Menyesatkan generasi muda. Mana bisa? Sokrates orang baik. Euthyphro, kamu kan teolog, kamu kan pinter, meskipun masih muda. Mau nggak ngajarin aku gimana caranya debat supaya menang? Oke, aku ajarin. Gimana caranya Sokrates? Aku nanya sama kamu ngapain ke sini? Mau mengadukan papaku. Kenapa papamu? Papaku itu loh, dia itu ikat budak, hukum budak, diikat, ditaruh di selokan, lupa diangkat, budaknya mati. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tidak peduli dia siapa, saya adukan kepada pengadilan. Saudara, kalau dalam hukum zaman sekarang, saudara akan memuji Euthyphro. Tapi kalau hukum zaman dulu, Euthyphro itu aneh. Karena pemilik budak baru bisa diperkarakan kalau budaknya yang menuntut. Kalau keluarga budak tidak menuntut, tidak ada permasalahan. Masalahnya di situ, saudara. Jadi kalau kita membaca komentari-komentari, membaca Euthyphro ini aneh. Tidak sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita memang Euthyphro betul, tapi zaman itu aneh. Lalu Sokrates bilang, jadi papamu tuh ngapain? Ini papaku contoh orang yang tidak melakukan eusebeia atau tidak saleh. Jadi kamu saleh ya? Oh saleh. Apa itu saleh? Mengadukan papa sendiri. Saudara, kata eusebeia itu ada nuansa hormat pada bapak. Filial, ya, respect itu adalah eusebeia. Jadi Plato mau menyindir. Kamu ngerti gak sih artinya eusebeia itu? Eusebeia itu kamu tuh hormat sama bapak. Tapi kamu sekarang mengadukan bapakmu atas nama dia tidak melakukan eusebeia dan kamu melakukan eusebeia. Ini paradoks sekali, saudara. Poinnya adalah Plato mau mengingatkan ada orang-orang pakai kalimat itu tapi tidak ngerti. Persis seperti tadi yang dikatakan Paulus. Orang itu ngomongnya A, tapi dengan kelakuannya dia menyangkali apa yang dia katakan. Oh saya beribadah, apa itu? Saya ke gereja. Sikapmu di luar tidak beribadah karena reference kamu bukan Tuhan. Apa itu beribadah? Fokus hidup saya pada Tuhan, itu beribadah. Maka cara saya mendidik anak itu adalah beribadah. Sikap saya pada orang tua beribadah. Kalimat saya di medsos itu ibadah. Fokusnya sama siapa? Cara saya kerja itu ibadah. Cara saya memperlakukan orang lain itu ibadah. Itu namanya beribadah, saudara. Di hadapan Tuhan untuk setiap kegiatan. Di hadapan Tuhan aku beribadah. Di hadapan manusia aku adil. Saudara, kalau misalnya harus melakukan cinta kasih, kita nggak mengasihi, Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak adil. Loh, saya cuma tidak mengasihi kok Tuhan. Ya itu tidak adil, karena kamu mempunyai mandat mengasihi mereka. Jadi keadilan itu dasar fondasi masyarakat. Sepanjang perjanjian lama itu ditekankan. Dalam perjanjian baru, Pak, kata keadilan tidak muncul. Karena kata dikaiosune itu seringkali diterjemahkan hanya kebenaran. Padahal ada nuansa keadilan juga di situ. Jadi di sini saudara sekalian, terhadap sesama kita harus ingat, setiap kali lihat orang, saya harus bersikap adil karena saya sudah terima anugerah. Apa kewajiban saya
terhadap orang lain. Saudara sekalian, seorang bernama Levinas mengatakan, pernah nggak kamu itu ketemu pengemis, lalu kemudian pengemis itu lihat kamu? Saudara, apa yang membuat kita itu tidak tahan lihat muka pengemis itu? Lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada pengemis nempelin muka di kaca saudara, plek. Tolong, gitu kan ya. Saudara lihat, campuran kan, kesel, ya kan? Kenapa kayak ikan sapu-sapu begitu, gitu kan ya? Kan bisa ketuk lebih sopan gitu kan ya, plek gitu, tolong, gitu. Satu sisi kita kesel, tapi satu sisi ada sesuatu saudara yang membuat kita kadang-kadang tidak tega lihat dia. Semacam ada nurani, kata Levinas. Apa yang harusnya kamu lakukan bagi sesamamu? Bukankah wajah sesama kita adalah wajah yang mengundang? Harusnya kamu baik ya sama aku. Harusnya. Kita tidak bahas Levinas lebih lanjut. Tetapi kalau kita melihat panggilan etika itu, bagi kita orang Kristen, kita lebih memahami, betul ada panggilan itu. Kenapa? Karena memang ada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk bersikap etis, bersikap adil pada sesama kita, beribadah pada Tuhan, bersikap pada sesama kita. Jadi kita bukan hanya hidup untuk pikirkan apa yang aku dapat, apa yang aku dapat, tapi apa yang harus aku lakukan bagi sesamaku, bagi adikku, bagi kakakku, bagi keluargaku, apa yang harus aku lakukan? Keadilan, saudara. Saya harus bersikap seperti apa? Dan pada diri saya harus mengendalikan diri saya. Inilah ketertiban, saudara. Hai orang Kristen, kamu dapat anugerah, dapat anugerah. Ingat anugerah didik kamu ya. Mendidik untuk apa? Untuk kamu bersikap pada Tuhan. Beribadah, bersikap sama sesama, adil. Bersikap kepada diri sendiri, memiliki self control. Saudara sekalian, hari ini mari kita merenungkan, saya sudah diselamatkan. Siapa yang menjadi senter hidup kita? Saya sudah diselamatkan ya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan kita melakukan sesuatu? Hasrat kita itu apa? Apakah kita bisa mengontrol hasrat dan mengarahkan pada Kristus? Dan sudahkah kita melakukan keadilan bagi sesama kita? Lalu saya tutup dengan kalimat Paulus di ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri atau untuk mengkhususkan bagi dia suatu umat kepunyaannya sendiri. Luar biasa saudara. Anugerah itu tadi kita katakan menyelamatkan, anugerah itu mendidik, anugerah itu membebaskan, ini ayat 14, dan anugerah itu menguduskan atau membentuk saudara. Mengumpulkan suatu umat punya Tuhan sendiri yang rajin, bukan cuma 1-2 kali, yang rajin berbuat baik. Saudara, kalau kita tanya orang lain, minta dia jujur. Dia lihat saya dan saudara baik apa tidak? Biar orang lain yang jawab saudara. Oh saya baik, gampang saudara ngomongnya ya. Saya tuh gak pelit loh. Kata siapa? Kataku. Orang lain biar yang nilai. Tapi mari kita jujur saudara ketika kita tanya dan membuka diri. Betul enggak saya berbuat baik? Paulus mengatakan di masyarakat kamu harus bersaksi. Titus, kamu harus bersaksi. Bukan hanya dengan kata-kata Titus. Dengan perbuatanmu. Jadi contoh Titus. Bahkan ketika nanti orang fitnah kamu, mereka gak percaya. Karena perbuatanmu. Saudara sekalian, mari kita berjuang. Bukan menjadi munafik, tetapi betul-betul melakukan perintah Tuhan. Sehingga dunia mengatakan, orang-orang Kristen, mungkin saya tidak setuju. Orang-orang Kristen, mungkin dia anggap kita bodoh. Tapi orang-orang Kristen itu rajin berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau mengumpulkan kami untuk mendapatkan pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat,
Engkau juga mengumpulkan kami melalui anugerah yang mendidik kami. Tuhan, tolong supaya kami menghidupi sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan pada kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk memiliki hidup yang penuh dengan pengendalian diri, mengarahkan hasrat pada Kristus, bersikap adil, dan memiliki hati yang mengacu kepada Tuhan senantiasa. Tolong kami rajin berbuat baik, sehingga ketika orang melihat kami, mereka melihat kesaksian orang-orang yang sudah terima Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.